Halo, selamat berjumpa kembali sahabat Omah Belajar. Di sini kita akan belajar kembali hal-hal yang sederhana yang membuat kita bisa menjadi luar biasa dengan belajar yang namanya aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Sesi kali ini kita akan sampaikan yaitu tentang proses menyimpan dan berbagi dokumen. Di mana kita pada sesi ini akan pelajari lebih lanjut tentang proses penyimpanan dokumen di Microsoft Word dan proses berbagi. Sebelumnya kita sudah pernah sedikit menyinggung proses ini pada sesi-sesi sebelumnya, namun tidak ada salahnya kita ulang kembali. Jadi ketika kita akan membuat dokumen baru dalam Microsoft Word, Anda harus tahu bagaimana menyimpan agar nanti membukanya kembali itu tidak bingung di mana lokasinya, ya, namanya apa gitu ya. Jadi atau Anda kelupaan tidak membawa perangkat Anda, laptop Anda ketinggalan padahal Anda membutuhkan dokumen tersebut, kita bisa membuka file tersebut di dalam aplikasi yang sudah disediakan oleh Microsoft Word namanya OneDrive. Nah, dalam proses penyimpanan ini ada dua hal proses penyimpanan yang harus Anda ketahui. Yang pertama, save, yang kedua, save as. Apa perbedaan dari dua istilah ini? Kalau save, saat Anda membuat atau mengedit dokumen, Anda akan menggunakan perintah simpan untuk menyimpan perubahan yang ada. Jadi saat Anda menyimpan file hanya perlu memilih nama file dan lokasi pertama kali Anda menyimpan. Jadi di sini ada sebelumnya sudah ada proses menyimpan. Ya, jadi tinggal klik nama filenya apa, lokasinya di mana, kemudian save. Kemudian save as. Nah, ini yang membedakan dengan save. Save as ini itu adalah proses menyimpan pertama kali Anda ketika baru membuka dokumen kemudian ingin menyimpan. Anda klik save, Anda akan diarahkan ke save as, di mana Anda akan diminta untuk memberikan nama filenya apa, disimpan di mana. Kira-kira begitu perbedaannya. Jadi kalau save as itu pertama kali Anda menyimpan, kalau save itu setelah Anda melakukan save as, Anda tinggal save dengan menekan tombol perintah save atau tinggal tekan di keyboard Ctrl S ini. Oke, kita mulai saja. Nah, save dokumen Anda bisa jumpai di Quick Access, ini di ribbon sistem Quick Access di atas ini, atau nanti di file save ya, di tabulasi file ini, kemudian save. Nah, ini Anda akan diarahkan ke save dokumen PPDB ini. Kita sudah pernah menyimpannya masalahnya. Oke. Ini save dokumen. Kita langsung aja save dokumen tadi. Oke, kita balik aja prosesnya. Kita save as dulu biar ada proses pertama kali kita nyimpan. Jadi di file sama prosesnya, file, save as, kemudian Anda pilih this PC karena kita mau menyimpan secara offline di dalam perangkat kita. Kita pilih lokasinya dengan klik browse. Yang paling mudah kita taruh di dokumen, kemudian kita simpan dalam bentuk namanya, dikasih nama lain. Misalkan nyimpan, nama lain adalah dokumen save as, misal sekedar nama. Oke, kita klik save. Jadi jangan lupa Anda nyimpan di dokumen ini di drive dokumen, ini di dokumen, kemudian namanya dokumen save as, kemudian kita save. Oke, di sini
nanti ditunjukkan di atas nama file tadi, dokumen save as, begitu ya. Nah, kalau proses pertama kali ini sudah kita lalui, proses selanjutnya ya, kalau ada perubahan, misalkan di sini ada perubahan, ini kita ganti aja judulnya. Customize heading ini kita ganti dengan misalkan judul proses pendaftaran. Ini contoh. Pendaftaran. Oke, sudah ada perubahan. Kalau Anda klik save, kalau tadi pertama kali Anda klik save di quick access, Anda akan diminta untuk ngisi nama. Nah, di sini Anda cukup klik save, dia akan menyimpan dokumen dalam bentuk atau dalam nama file yang sama, save as. Ini klik save. Atau kontrol dengan menekan kontrol S pada keyboard. Karena itu proses save dan save as cukup sederhana dan simpel. Selanjutnya, bila mana kita mau merubah lokasi penyimpanan dari this PC, kita pengen menyimpan di OneDrive. Kebetulan di sini saya belum login atau belum sign in. Saya coba save as, kita pilih OneDrive, sama kita harus sign in dulu. Ini prosesnya hampir sama. Kita simpan di mana itu ya. Kemudian tinggal klik save. Ini yang di OneDrive. Nah, di OneDrive ini cukup mudah Anda menggunakan ya, ketika Anda berada dimanapun, Anda terkoneksi dengan internet, Anda tinggal menggunakan kembali sign in dengan akun yang sudah Anda punyai. Kemudian Anda tinggal mendownloadnya. Itu yang save as di OneDrive. Nah, di sini ketika proses penyimpanan ini, Anda juga bisa mengatur autosave. Nah, di mana proses mengatur autosave bisa kita jumpai di option. Anda bisa menyimpannya setiap berapa menit. Kalau secara default di sini ya, di komputer tuh sekitar 10 menitan Anda ngetik, kemudian nanti dia otomatis save. Tapi bila mana Anda menginginkan prosesnya lebih dipercepat, takut nanti ada trouble di tengah jalan, misalkan listrik mati, jelek, dokumen tidak tersave, Anda bisa mengaturnya Anda pilih di file ini untuk mengakses basic view, kemudian di option. Nah, option ini Anda beberapa pilihan yang bisa Anda gunakan. Karena kita mau menggunakan save, Anda klik save, kemudian Anda atur di sini save file in this format. Nah, ini secara default dipilih dalam bentuk Word dokumen atau ekstensinya docx ini ya. Bintang docx itu, bintang itu nama filenya nah, kemudian docx. Kemudian save auto recovery information every. Nah, ini bisa Anda pilih setiap berapa menit Anda nge-save. Nih ya. Anda bisa rubah ini. Misalkan kita rubah setiap 5 menit biar lebih sering dia nge-save. Kemudian ini bisa Anda centang ini ya. Save auto recovery, kemudian keep the last auto save version if close without saving. Jadi kalau Anda tiba-tiba dokumen Anda itu close atau keluar atau hang, mengalami crash itu ya, nanti si terakhir itu bisa kita akses. Nah, lokasi diaksesnya di mana? Nanti auto recover akan disimpan. Kalau di sini diarahkan di C user delta store, ini nama komputernya, application app data /roaming /Microsoft. Ini bisa Anda rubah ini ya. Oke, auto recovernya ini bisa Anda rubah. Nah, di sini juga bisa Anda default location. Nah, ini diarahkan ke dokumen, cara default arahnya ke dokumen juga Anda bisa rubah. Kira-kira seperti itu. Setelah
selesai Anda melakukan pengcustomization di option shift, Anda bisa klik OK. Nah, selanjutnya ada yang namanya auto recover. Auto recover ini yaitu MS Word secara otomatis akan menyimpan dokumen Anda ke dalam folder temporary. Tadi sudah diarahkan di shift option tadi ke arah mana itu ya lokasinya. Jadi dokumen recovery nanti akan ditunjukkan pada sebelah kiri ketika kita tiba-tiba close. Nah, nanti di sebelah kiri ini kita coba, karena saya tidak tidak mengalami crash, jadi ini tidak muncul. Nanti akan dimunculkan di sini ya, di tutorial di di web nanti saya sampaikan secara tertulis ya, nanti Anda bisa baca juga. Nah, nanti bisa Anda akses recovery-nya itu di last minute sebelum Anda mengalami crash, Anda bisa panggil kembali gitu. Jadi Anda tidak perlu repot-repot melakukan pengetikan kembali. Itu beberapa hal yang bisa Anda manfaatkan di fasilitas-fasilitas Microsoft Word. Kemudian di Microsoft Word ada fasilitas lain yaitu export. Nah, ini yang cukup asik ini ya. Jadi Anda bisa mengekspor dokumen Anda dari bentuk Word ke bentuk PDF misalkan. Coba kita di Backstick View ini kita pilih di File, kemudian kita pilih Export. Nah, di sini ada pilihan. Secara default create PDF _ /XPS dokumen. Nah, kita pilih ini, kemudian selanjutnya tinggal create. Nah, ini kita meng-create dari Word menjadi PDF. Kemudian kita kasih nama dokumen save. Kita perhatikan ini save as tipe PDF ya. Oke, publish. Setelah selesai, klik publish. Oke, ini PDF-nya langsung muncul. Atau Anda ingin mengetahui tadi disimpan, tadi kita simpan di dokumen kita, pilih file, dokumen, ini ikonnya sudah beda. Ini ikon pertama adalah Word, yang kedua PDF. Itu fasilitas ekspor dari dokumen ke PDF. Dan selanjutnya ada fasilitas yang lain yaitu fasilitas sharing. Ini ya. Oke, sharing. Di sharing ini Anda klik file di Backstick View. Ya, Backstick View ini kita pilih share. Nah, share-nya ini ada beberapa pilihan. Ada share with people. Berarti kita menggunakan cloud tadi, save to cloud. Anda login di OneDrive Anda, atau kirim email, Anda harus punya akun di Outlook-nya ya, atau post di blog kalau Anda punya blog. Nah, proses share ini Anda harus online, jadi terkonek di internet. Komputer Anda harus connect di internet. Nah, itu fasilitas sharing. Nah, begitu sahabat Omah belajar tentang sesi menyimpan dan berbagi dokumen. Kita akan jumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya tentang ya tip-tip sederhana atau beberapa tools sederhana yang bisa kita manfaatkan dalam pembuatan dokumen sehingga dokumen kita menjadi luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.